Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Nurdilamsari dengan NIM 2023-30.03 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi genetika. Ikut keseruan saya dalam video berikutnya. Bye-bye. Oke, baik. Di sini ada materi genetik. Apa itu sih materi genetik? Nah, materi genetik merupakan unit pewarisan sifat bagi makhluk hidup. Gen. Teman-teman bisa lihat pada gambar ini, dari ketiga gambar ini masing-masing memiliki warna dan jenis rambut yang berbeda. Kenapa sih bisa begitu? Karena perbedaan ini disebabkan oleh gen yang diwarisi. Jadi, gen merupakan segmen DNA yang menentukan sifat suatu organisme karena di dalamnya tersimpan informasi genetik berupa enzim atau protein. Gen tersimpan sebagai nitrogen pada molekul DNA yang dibatasi oleh promotor dan terminator. Promotor adalah tempat dimulainya proses transkripsi DNA dan sintesis protein, sedangkan terminator adalah tempat berakhirnya proses transkripsi DNA dan sintesis protein. Gen pada kromosom, gen tersimpan dalam lokus. Ini adalah gambar gen. Di bagian atas ada ekson, bagian tengah ada intron, bagian bawah ada ekson juga. Pada huruf X atau pada gambar X ini adalah alel. Apa itu alel? Jadi, alel merupakan pasangan gen. Alel ini adalah sepasang kromosom merupakan homolog sesamanya, sehingga dalam kromosom homolog juga terdapat lokus gen-gen yang bersesuai pada kromosom homolog yang disebut dengan alel. Ini merupakan contoh gambar dari alel. Alel memiliki kromosom homolog. Alel A adalah lokus untuk gen warna bunga. Warna pink untuk alel bunga warna pink. Nah, pada bagian warna merah Fanta merupakan alel untuk bunga merah Fanta. Jadi, selanjutnya, apa sih keterkaitan materi genetik dengan akuatik? Jadi, keterkaitannya itu ada di materi genetik memiliki peran fundamental dalam menentukan karakteristik, adaptasi, dan kelangsungan hidup organisme akuatik. Setiap makhluk hidup di ekosistem perairan membawa informasi genetik unik yang memungkinkannya bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang dinamis dan kompleks. Genom dari organisme akuatik seperti ikan, plankton, terumpu karang, dan mikroorganisme air mengandung instruksi genetik spesifik yang membantu mereka mengatasi tantangan lingkungan seperti variasi suhu, salinitas, tekanan air, dan ketersediaan oksigen. Proses evolusi dalam ekosistem akuatik sangat ditentukan oleh materi genetik. Melalui mutasi dan seleksi alam, organisme akuatik secara bertahap mengembangkan mekanisme genetik yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Misalnya, ikan-ikan tertentu memiliki gen-gen khusus yang memungkinkan mereka mengatur keseimbangan elektrolit tubuh di antara air tawar dan air laut. Sementara beberapa mikroorganisme dapat mengembangkan resistensi genetik terhadap perubahan kondisi lingkungan. Jadi, biodiversitas perairan sangat bergantung pada keragaman materi genetik. Setiap spesies membawa informasi genetik unik yang tidak hanya menentukan karakteristik individunya, tetapi juga mempengaruhi interaksi ekologis dalam lingkungan perairan. Gen-gen yang diwariskan antar generasi memungkinkan organisme akuatik untuk mengembangkan strategi bertahan hidup, berkomunikasi, hingga melakukan reproduksi yang efektif. Penelitian genetik modern telah menunjukkan bahwa bahkan perubahan kecil dalam materi genetik dapat menghasilkan perbedaan signifikan dalam kemampuan adaptasi dan kelangsungan hidup suatu spesies di lingkungan akuatik. Kesimpulan, gen adalah unit terkecil dari materi genetik yang mengatur sifat-sifat individu, terletak pada kromosom dan terdiri dari DNA. Setiap gen memiliki variasi yang disebut alel yang terletak pada lokus yang sama di kromosom homolog dan dapat bersifat dominan atau resesif. Kombinasi alel dalam individu membentuk genotipe yang mempengaruhi fenotipe atau penampilan fisik. Alel dapat berupa homozigot sama atau heterozigot berbeda yang mempengaruhi pewarisan
bersifat dalam generasi